Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Islam. Selamat datang di Islami Vision. Pasukan kecil kaum muslim yang berjumlah hanya 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1.000 orang. Setelah bertempur habis-habisan sekitar 2 jam, dalam keadaan sedang berpuasa dan kurang dalam segi perlengkapan, pasukan muslim menghancurkan barisan pertahanan pasukan Quraisy yang kemudian mundur dalam kekacauan. Ikuti terus kisahnya agar tidak gagal paham dan tersesat. Sebelum kita lanjut, silahkan tekan like, share, dan subscribe sebagai bentuk kontribusi kita dalam syiar Islam. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga menjadi amal ibadah yang tidak terputus pahalanya. Bulan suci Ramadan tidak hanya sebatas bulan suci bagi umat muslim. Bulan ini juga dikenal dengan bulan yang penuh keberkahan dan keutamaan. Salah satunya dibuktikan dengan banyak peristiwa penting yang turun pada bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan disebut dengan bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Sejumlah peristiwa-peristiwa sejarah penting bagi umat Islam terjadi di bulan Ramadan. Begitu juga dengan sejarah Indonesia. Apa sajakah peristiwa-peristiwa tersebut? Dirangkum dari berbagai sumber. Inilah 10 peristiwa penting yang terjadi di bulan suci Ramadan. Bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan antara yang batil. Surat Al-Baqarah ayat 185. Para pakar tafsir dan hadis mencatat, Allah juga menurunkan kitab-kitab dan suhuf, yaitu kitab-kitab kecil selain Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran kepada para rasul sebelumnya pada bulan Ramadan. Ibnu Katsir rahmatullah berkata mengenai ayat ini dalam tafsir Al-Quran Al-Azim bab 1 halaman 460 sampai 461 Darul Hadis. Allah menyanjung bulan Ramadan dibanding bulan-bulan lain dengan dipilihnya sebagai waktu diturunkannya Al-Quran Al-Azim. Karena itu, Allah mengistimewakannya. Hal ini juga memperjelas surah Al-Qadr ayat 1 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran dalam malam kemuliaan, sedang malam kemuliaan yang dimaksud merupakan malam Lailatul Qadar yang jatuh pada bulan Ramadan. Pembebasan Makkah. Fathul Makkah atau pembebasan Makkah merupakan peristiwa yang terjadi pada 630 Masehi, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, yaitu saat Rasulullah SAW beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan, sekaligus menghancurkan berhala-berhala yang ditempatkan di dalam dan di sekitar Ka'bah. Pada 628 Masehi, kaum Quraisy dan Muslim dari Madinah menandatangani perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian tersebut, terdapat kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata selama 10 tahun.
Hubungan antara kaum Quraisy dan Muslim pun membaik, hingga kemudian kesepakatan 10 tahun gencatan senjata itu dirusak oleh kaum Quraisy. Dengan sekutunya Bani Bakar yang menyerang Bani Khusa yang merupakan sekutu Muslim. Abu Sufyan sebagai kepala suku Quraisy di Mekah pergi ke Madinah untuk memperbaiki perjanjian yang telah dirusak itu. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya. Lalu kemudian sekitar 10.000 orang pasukan Muslim pergi ke Mekah yang segera menyerang dengan damai. Kaum Quraisy ketakutan. Banyak suku-suku kafir yang meletakkan senjata. Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Sebagai penghormatan atasnya, Nabi mendoakannya. Kemudian beliau berseru, "Barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, ia akan aman. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya, ia akan aman. Dan barang siapa yang memasuki Masjidil Haram, dia juga aman." Penduduk Mekah pun kemudian berbondong-bondong menyatakan masuk Islam. Pada saat kemenangan tersebut, Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasa dendam atas derita yang dialami dulu di Mekah. Setiap kejahatan yang pernah beliau derita telah ia lupakan. Bahkan kemenangan itu terjadi tanpa ada pertumpahan darah. Perang Badar. Peristiwa ini merupakan pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan musuh-musuhnya. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Pasukan kecil kaum Muslim yang berjumlah hanya 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1.000 orang. Setelah bertempur habis-habisan sekitar 2 jam, dalam keadaan sedang berpuasa dan kurang dalam segi perlengkapan, pasukan Muslim menghancurkan barisan pertahanan pasukan Quraisy yang kemudian mundur dalam kekacauan. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar. Padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya." Surat Al-Imran ayat 123. Peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Tabuk. Ketika pengaruh Rasulullah SAW tersebar ke pelosok semenanjung tanah Arab, beliau memberikan pukulan kepada Rom yang menjadi kekuatan besar di masa itu. Lalu kemudian Hercules sebagai Kaisar Rom Timur atau Bizantin memutuskan untuk memblokir pengaruh umat Islam dengan utara tanah Arab. Ketika berita itu sampai ke Rasulullah SAW, beliau mengarahkan umat Islam berkumpul untuk menghadapi Rom dan mengutip zakat. Pada waktu itu, tanah Arab dilanda panas dan kesusahan. Pada saat itu, iman umat Islam benar-benar sedang diuji. Namun, mereka tetap taat kepada perintah Rasulullah SAW. Beliau sendiri yang memimpin tentara sebanyak 30.000 pasukan ke utara Madinah. Pada saat tentara Islam masuk dan tiba di Tabuk, tentara Rom tidak berada di situ. Sebaliknya, Rom menarik diri saat mengetahui serangan pasukan Rasulullah SAW yang jumlahnya sangat banyak.
Tentara Islam terus-menerus mendesak tentara Rom, sehingga terjadi perjanjian damai antara Islam dan Rom. Sebagai persetujuan, Rom pun akhirnya tunduk dan bernaung di bawah pemerintahan Rasulullah SAW dan dikenakan pajak sebesar 3.000 dinar setiap tahunnya. Islam sampai ke Yaman. Yaman terletak di selatan semenanjung tanah Arab. Rasulullah SAW pada saat itu mengutus Ali bin Abi Thalib dengan membawa surat beliau untuk penduduk Yaman, khususnya suku Hamdan. Dalam periode 1 hari, semua mereka memeluk Islam secara aman. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah. Khalid bin Walid meruntuhkan berhala Al-Uzza. Setelah umat Islam membebaskan kota Mekah, Nabi Muhammad SAW mensucikan untuk memusnahkan 360 patung di sekeliling Ka'bah. 5 hari sebelum berakhirnya Ramadan tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah mengirim Khalid al-Walid untuk memusnahkan patung Al-Uzza di Nakhila. Menurut kepercayaan orang Arab jahiliyah, Al-Uzza adalah patung dewi terbesar di daerah tersebut. Ia sering disebut oleh masyarakat Arab pada saat itu melafalkan sumpah. Khalid bin Walid melaksanakan tugas itu dengan bergerak menuju Nakhla, lalu menghancurkan patung Al-Uzza. Setelah itu, penyembahan patung pun berakhir. Penyerahan kota Taif. Kota Taif pernah tercatat dalam sejarah ketika penduduknya mengusir Nabi Muhammad SAW saat berdakwah di sana. Setelah beliau dan umat Islam berhasil membebaskan Makkah, kaum Bani Taif bersikeras tidak mau tunduk kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW dan tentara Islam datang dan mengepung Taif dalam jangka waktu yang cukup lama. Akhirnya, rombongan mereka datang ke Mekah di bulan Ramadan tahun ke-9 Hijriah dengan menyerahkan kota Taif sebagai tanda menyerah. Dan patung Al-Lata yang mereka puja sebelumnya kemudian dimusnahkan. Pembebasan Andalusia atau Spanyol. Andalusia adalah nama Arab yang diberikan kepada wilayah-wilayah bagian semenanjung Siberia yang diperintah oleh orang Islam selama beberapa waktu, mulai tahun 711 sampai 1492 Masehi. Pada 28 Ramadan tahun ke-92 Hijriah, Panglima Perang Islam bernama Tariq bin Ziyad dikirim pemerintahan Bani Umayyah untuk menyerang Andalusia. Tariq memimpin armada Islam menyeberangi laut yang memisahkan antara Afrika dan Eropa. Setelah pasukan Islam mendarat, Tariq membakar kapal-kapal tentara Islam agar mereka tidak berpikir untuk mundur. Dan akhirnya Andalusia pun berhasil ditaklukkan dan sekaligus menyelamatkan rakyatnya yang selama ini dizolimi. Islam pun berhasil menduduki Andalusia selama kurang lebih 8 abad dan menunjukkan kepada dunia barat
dengan peradaban Islam yang tinggi nilainya. Tentara Islam mengalahkan tentara Mongol. Pada tahun 126 sampai 1405 Masehi, kaum Mongol melebarkan penaklukannya hampir ke semua benua Asia. Menurut catatan, kekaisaran penaklukan mereka meliputi seluas 33 juta kilometer persegi. Jenderal tentara Mongol dikenal sebagai Genghis Khan. Dalam misi penaklukan itu, mereka membunuh lebih 1 juta rakyat negara yang dikalahkannya. Penaklukan mereka menjangkau sampai ke Moskow dan Kiev. Pada tahun 1258, tentara pimpinan Jenderal Hulagu Khan merebut kota Baghdad yang menjadi kemegahan dinasti Abbasiyah. Dalam serangan itu, banyak umat Islam yang terbunuh dan banyak buku karangan sarjana Islam dibuang ke dalam sungai Furat dan Dajjah. Sehingga air sungai pun berubah menjadi berwarna hitam karena tinta. Pada 15 Ramadan 658 Hijriah bersamaan 1260 Masehi, tentara Islam bangkit membuat serangan balasan. Tentara Islam dan para ulama pimpinan Sultan Qutuz dari dinasti Mamluk, Mesir, datang ke Palestina setelah Mongol menguasainya. Kedua belah pihak akhirnya pun bertempur di Ain Jalut. Dalam pertempuran tersebut, tentara Islam meraih kemenangan dan berhasil menawan Kitbuka Noyen, seorang letnan jenderal Kristen yang memprovokasi Hulagu Khan untuk menyerang Baghdad. Kitbuka pun akhirnya dieksekusi. Kemenangan itu adalah suatu hal yang luar biasa saat Mongol yang terkenal dengan kekerasan akhirnya kalah pada tentara Islam. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bagi umat Islam Indonesia, Ramadan adalah saksi sejarah puncak perjuangan kemerdekaan para ulama bersama umat Islam. Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah atau tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 adalah hari di mana saat masyarakat Indonesia mendeklarasikan cita-citanya yang sempat terpendam kemerdekaan Indonesia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan kamu berpuasa karena dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan, serta akan dijumpai suatu malam yang nilainya lebih berharga dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak berhasil memperoleh kebaikannya, sungguh tiadalah ia akan mendapatkan itu untuk selama-lamanya. Hadis riwayat An-Nasai dan Baihaqi. Demikian tadi 10 kejadian yang luar biasa yang terjadi di bulan Ramadan. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.